Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Imam Muzaki, dengan mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif kelas 10, jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang mesin konversi energi. Maka dari itu, kita seperti biasa, sersan, serius, tapi santai. Kita simak sama-sama video pembelajaran hari ini. Konversi energi, definisi energi itu tenaga atau gaya untuk berbuat sesuatu. Kedua, kemampuan untuk melakukan kerja. Sedangkan menurut hukum termodinamika pertama, energi bersifat kekal. Dan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat berubah bentuk atau konversi. Konversi energi sendiri yaitu perpindahan bentuk energi ke energi yang lainnya. Inilah maksud dari konversi energi. Konversi energi alam. Ini ada sebuah matahari yang dimanfaatkan oleh panel surya dan dijadikan listrik. Salah satu energi alam di sini adalah matahari. Dimanfaatkan oleh manusia dengan menggunakan panel surya, kemudian berubah menjadi listrik dan bisa dimanfaatkan untuk rumah-rumah, untuk penduduk. Ini salah satu konversi energi alam. Yang kedua, konversi energi alam yaitu energi alam dari angin dimanfaatkan melalui turbin angin. Dari turbin angin menghasilkan listrik yang dimanfaatkan untuk kita semua. Ini maksud konversi energi alam. Kemudian ada energi alam dari air. Dimanfaatkan dengan turbin air atau kincir air sehingga air menyentuh sudut-sudut turbin dan menghasilkan listrik. Ini adalah sebuah perpindahan atau konversi energi alam jadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan. Perkembangan mesin konversi energi, Al-Jazari, yaitu seorang ilmuwan Islam yang membuat mesin-mesin di konversi energi. Kemudian ada James Watt. Dia menciptakan mesin ketel uap pertama. Kita lihat gambarnya masih sangat sederhana. Mesin uap ini. Kemudian Nicholas August Otto, yaitu yang terkenal dengan motor 2 langkah dan 4 langkah. Nicholas August Otto ini peneliti asal Jerman yang menciptakan motor dengan siklus 4 langkah atau disebut dengan motor 4 langkah. Maka untuk menghormati penemuan ini, maka para ilmuwan menyebutnya menjadi motor siklus Otto. Selanjutnya Rudolf Diesel. Inilah seorang yang berkebangsaan Jerman. Dia menciptakan mesin konversi energi berupa mesin diesel. Jadi perkembangan zaman sehingga kita bisa mengenal desain yang
Motor bensin, motor diesel yang sudah sedemikian rupa ini berasal dari perkembangan mesin konversi energi. Kemudian perbedaan antara internal combustion engine dan external combustion engine. Di dalam perkembangan mesin konversi energi maka ada dua pembakaran. Yang pertama pembakaran di dalam dan pembakaran di luar. Untuk pembakaran di dalam ini maksudnya pembakaran yang berada di dalam mesin itu sendiri, atau biasa kita lihat di sepeda motor atau motor bensin. Pembakarannya berada di dalam mesin itu sendiri dan proses mekanismenya juga berada di dalam mesin itu sendiri. Sedangkan external combustion engine itu dia terpisah, pembakarannya berada di luar, kemudian pemanasannya dimanfaatkan oleh air sehingga menghasilkan uap, dari uap untuk menggerakkan turbin dan bisa menjadi bergerak. Ini perbedaan internal combustion engine dan external combustion engine. External combustion engine sendiri pembakarannya berada di luar dan mekanisme pergerakannya juga tidak dalam satu tempat. Ini maksud dari external combustion engine dan internal combustion engine. Selanjutnya perpindahan energi. Perpindahan energi secara konvektif yaitu perpindahan energi yang terjadi jika massa masuk pada suatu sistem. Contohnya seperti turbin air, yaitu air masuk ke sebuah sistem dengan menyerang sudut turbin air, maka terjadilah perpindahan energi secara konvektif. Yang kedua, perpindahan energi dalam bentuk kerja. Maksudnya, perpindahan energi yang terjadi karena adanya perbedaan gaya. Contohnya itu pada dongkrak hidrolik, adanya perbedaan gaya, tuas ditekan ke bawah, dengan tuas dongkrak akan naik ke atas. Ini maksudnya perbedaan energi dalam bentuk kerja. Selanjutnya ada dalam bentuk panas, yaitu seperti hanya boiler, yaitu api. Maksudnya perpindahan energi dalam bentuk panas, perpindahan energi yang terjadi karena adanya perbedaan temperatur. Contohnya pada pemanas air ketel uap. Ini dalam bentuk panas. Jadi api yang dibakar untuk mendidihkan air, uapnya dimanfaatkan sebagai turbin. Ini salah satu perpindahan energi. Ada secara konvektif, ada dalam bentuk kerjanya, ada dalam bentuk panas. Oke, next selanjutnya. Macam-macam mesin konversi energi. Itu mesin, yang pertama mesin listrik. Yaitu mesin yang mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik, atau disebut dengan motor listrik. Motor listrik sendiri dilihat dari arusnya terdiri dari dua, yaitu motor arus searah atau DC dan motor arus bolak-balik. Selanjutnya ada mesin fluida, yaitu mesin yang mengubah tenaga fluida menjadi tenaga mekanik atau disebut dengan mesin fluida. Contohnya yaitu pada mesin hidrolik, yaitu kerjanya tidak dapat, fluida kerjanya tidak dapat dimanfaatkan. Selanjutnya ada mesin pembakaran,
adalah mesin yang mengubah tenaga panas atau pembakaran menjadi tenaga mekanik yang disebut dengan motor bakar. Inilah macam-macam mesin konversi energi. Oke, terima kasih untuk pertemuan materi konversi energi ini. Apabila ada kesulitan atau ketidakpahaman, bisa ditanyakan di kolom komentar Google Classroom maupun via WhatsApp. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa tatap muka untuk praktikum. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Tetap jaga kesehatan dan jaga sholat lima waktu berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.